Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kisah Pastor Samiti, kisah Rosario tentang sengsara. Pastor Samiti punya cerita tentang dua tempayan air yang dipakai mengisi bak air. Seorang tukang di India membawa dua tempayan besar yang dipanggulnya menyilang untuk mengisi air di rumah majikannya. Ia tiap hari tempayan itu digunakan untuk mengisi air dari sumur ujung desa ke rumah majikannya. Namun ternyata salah satu dari tempayan itu retak. Tempayan yang tidak retak selalu dapat membawa air penuh, sementara yang retak hanya membawa air setengah. Selama 2 bulan hal itu terjadi setiap hari tanpa diketahui si tukang. Tentu saja si tempayan yang tidak retak merasa bangga akan prestasinya karena dapat menunaikan tugasnya dengan baik dan sempurna. Tapi si tempayan retak yang malang itu merasa malu karena ketidaksempurnaannya dan merasa sedih karena ia hanya memberikan setengah porsi yang seharusnya dapat ia berikan. Setelah 2 bulan tertekan oleh kegagalan pahit ini, tempayan retak berkata kepada si tukang air, "Saya sungguh malu nih pada diri saya sendiri dan saya ingin mohon maaf padamu." "Lah kenapa?" tanya si tukang air. "Kenapa kamu merasa malu? Saya hanya mampu membawa setengah porsi air." Si tukang air merasa kasihan dan berkata, "Coba jika kita kembali membawa air besok, aku ingin kamu memperhatikan bunga-bunga indah di sepanjang jalan. Itulah tetesan air dari keretakanmu. Bunga indah sepanjang jalan itu karena air yang menetes. Bahkan bunga indah itu bisa ditaruh di meja majikan kita." Di balik keterbatasan dan kekurangan ternyata masih ada kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya. Memandang secara jernih dan mampu membedakan keduanya bakal menenteramkan hati. Tidak hanya satu yang lebih unggul dari yang lain, tapi masing-masing tetap punya peran walaupun peran itu tidak sama. Rasul Paulus malah memandangnya dengan tegas, "Sebab jika aku lemah, aku menjadi kuat." 2 Korintus 12:10. Karena di balik kelemahannya yang bekerja memberi kekuatan adalah Allah sendiri. Yesus dimahkotai duri. Itu terjadi dalam pengadilan di hadapan Pilatus. Orang banyak mendesak Yesus dihukum mati, sedangkan Barsabas dibebaskan. Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit kemudian menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi," dan mereka menampar muka. Mahkota duri menggambarkan penghinaan sekaligus berkat. Penghinaan itu menjadi lambang pembebasan. Yesus membebaskan kutuk dosa yang sejak awal terjadi atas kejatuhan Adam Hawa. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu
dan tumbuh-tumbuhan di padang akan jadi makananmu. Kejadian 3:17. Menjadi manusia merdeka, hamba Yahweh yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Bandingan Ibrani 2:9. Berkah dalem Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.